Di bawah langit Jakarta, yang kadang cerah, kadang mendung, Aisyah, gadis berusia 21 tahun, dengan paras ayu dan senyum menawan, menjalani hari-harinya sebagai asisten rumah tangga Ad. Bukan pilihan hidupnya, melainkan takdir yang mengikatnya pada kemiskinan sejak mata terpejam dan terbuka. Di usia yang seharusnya penuh dengan mimpi dan tawa riang, Aisyah harus berjibaku dengan debu dan peluh di rumah megah keluarga Bramantio, sebuah dinasti bisnis yang namanya terukir jelas di antara jajaran elit Jakarta. Setiap pagi buta, saat Fajar masih malu-malu menyapa, Aisyah sudah terbangun. Aroma kopi yang pekat dan bau masakan yang mulai mengepul dari dapur adalah alarm alaminya. Jemarinya yang lentik, bukan untuk menggenggam pensil atau kuas lukis, melainkan menyapu lantai marmer yang dingin, mengelap perabot antik yang harganya mungkin setara dengan seluruh hartanya, dan mencuci tumpukan pakaian yang tak ada habisnya. Jangan sampai ada noda sekecil apapun Aisyah. Suara Nyonya Bramantio seringkali tajam seperti silet, menusuk indera pendengarannya. Aisyah hanya bisa mengangguk, menunduk, dan melanjutkan pekerjaannya dengan cekatan. Baginya, pekerjaan ini bukan sekadar rutinitas, melainkan tambang emas kecil yang memberinya atap di atas kepala dan rezeki secukupnya untuk dirinya serta adiknya, Rina. Rina adalah segalanya bagi Aisyah. Adiknya itu, dengan mata berbinar dan senyum polos, adalah satu-satunya alasan Aisyah tetap bertahan. Setiap rupiah yang didapat, sebagian besar akan ia sisihkan untuk biaya sekolah Rina, membeli buku-buku baru, atau sekadar membelikan jajan kesukaan adiknya. Kehidupan sederhana mereka di sebuah kontrakan kecil di gang sempit belakang rumah Bramantio adalah dunia Aisyah yang sebenarnya, tempat ia bisa melepas penat dan menjadi dirinya sendiri. Namun, ketenangan itu tiba-tiba pecah seperti kaca yang jatuh ke lantai. Suatu sore, saat Aisyah baru saja kembali dari pasar, telepon berdering nyaring. Suara tetangga yang panik memberinya kabar buruk. Rina pingsan di sekolah dan kini berada di rumah sakit. Jantung Aisyah mencelos. Ia bergegas menuju rumah sakit dengan langkah gontai, pikiran kalut, dan doa-doa tak putus terucap di bibir. Di sana, di ruang tunggu yang dingin dan berbau antiseptik, dokter menyampaikan vonis yang mengiris hati Aisyah. Rina menderita penyakit langka, sebuah kondisi autoimun yang menyerang sumsum tulang belakang. Biaya pengobatannya termasuk serangkaian tes, terapi, dan kemungkinan operasi mencapai angka fantastis yang tak pernah terbayangkan oleh Aisyah. Angka itu melayang-liang di benaknya, menggerus sisa-sisa harapan yang ia miliki. Aisyah telah mengumpulkan seluruh tabungannya, hasil kerja kerasnya selama bertahun-tahun. Uang yang seharusnya digunakan untuk membangun masa depan kecilnya, kini harus ia korbankan. Namun, jumlah itu, meski tak sedikit baginya, hanyalah tetesan air di tengah samudera biaya pengobatan Rina. Ia mencoba meminjam dari kerabat jauh, teman-teman lama, bahkan kepada majikannya, keluarga Bramantio. Aisyah, kau tahu, kami punya banyak tanggungan, kata Nyonya Bramantio dengan nada dingin. Seolah-olah masalah Aisyah adalah gangguan kecil dalam hidupnya yang sempurna. Uang kami sudah habis untuk liburan ke Eropa. Coba saja cari pinjaman lain. Kata-kata itu menusuk, namun Aisyah tak punya pilihan selain menelan kepedihan itu. Keputusasaan merayap, mencekik setiap napas Aisyah. Ia menghabiskan malam-malamnya di samping ranjang Rina, memegang erat tangan adiknya yang kurus. Air mata membasahi pipinya. Kakak akan lakukan apapun Rina, bisiknya lirih, berjanji pada adiknya dan pada dirinya sendiri. Kakak akan menemukan jalan. Di tengah kegelapan yang pekat, seberkas cahaya tipis muncul. Dari perbincangan sesama Aisyah mendengar selentingan kabar tentang seorang saudagar kaya raya dari Arab, Tuan Ibrahim Al-Farsi, yang sedang berada di Jakarta. Konon, Tuan Ibrahim terkenal akan kedermawanannya, sering menyumbangkan sebagian hartanya untuk tujuan kemanusiaan. Harapan, meski setipis benang, mulai menyusup ke dalam hati Aisyah
yang remuk redam. Ia tahu ini adalah kesempatan terakhirnya. Dengan tekad membara, ia berjanji akan melakukan apapun, bahkan jika harus mengesampingkan harga diri dan impiannya sendiri demi kesembuhan Rina. Esok hari, ia akan mencoba menemui Tuan Ibrahim. Pagi itu, Jakarta terasa lebih berat bagi Aisyah. Udara panas dan macetnya jalanan seolah ikut membebani langkahnya yang gontai menuju kawasan elit. Di dalam tas kain lusuh yang ia jinjing, tersimpan secari kertas berisi alamat kediaman sementara Tuan Ibrahim Al-Farsi yang ia dapatkan dari seorang kenalan. Jantungnya berdebar kencang antara gugup, takut, dan secercah harapan. Ini adalah pertaruhan terakhirnya. Setibanya di depan gerbang sebuah villa mewah, bergaya modern minimalis, Aisyah menarik napas dalam-dalam. Penjaga keamanan yang tegap dan berwajah datar menatapnya curiga. "Ada keperluan apa, Nona?" tanyanya ketus. Aisyah menjelaskan maksud kedatangannya dengan terbata-bata, menceritakan sekilas tentang adiknya yang sakit dan harapannya untuk mendapatkan bantuan dari Tuan Ibrahim. Setelah beberapa saat bernegosiasi dan menunggu persetujuan dari dalam, Aisyah akhirnya diizinkan masuk. Ia dibawa ke sebuah ruang tamu yang luas dan megah, dihiasi dengan perabotan elegan dan ornamen khas Timur Tengah. Udara dingin dari pendingin ruangan menusuk kulitnya yang berkeringat. Tak lama kemudian, seorang pria parubaya dengan sorban putih dan jubah panjang berwarna krem melangkah masuk. Itulah Tuan Ibrahim Al-Farsi. Wajahnya teduh namun berwibawa, dengan sorot mata yang tajam namun memancarkan kebijaksanaan. Saat pandangan mereka bertemu, Tuan Ibrahim terdiam sejenak. Ia tertegun melihat kecantikan Aisyah, yang meskipun sederhana dalam balutan pakaian art, tetap memancarkan pesona alami. Mata Aisyah yang bening penuh dengan kesedihan, namun juga memancarkan kekuatan seorang pejuang. Aisyah menunduk hormat, lalu dengan suara bergetar, ia mulai menceritakan kisahnya. Ia menumpahkan segala kepedihan dan keputusasaan yang selama ini ia pendam, tentang adiknya Rina yang terbaring lemah, tentang biaya pengobatan yang tak terjangkau, dan tentang semua pintu yang telah tertutup di hadapannya. Ia berbicara dengan jujur, tanpa dibuat-buat, membiarkan air mata membasahi pipinya yang bersih. Tuan Ibrahim mendengarkan dengan seksama, tak memotong sedikit pun. Ia melihat ketulusan di mata Aisyah, merasakan getaran putus asa dalam suaranya. Setelah Aisyah selesai berbicara, keheningan menyelimuti ruangan. Aisyah menanti putusan dengan jantung berdebar kencang, berharap setidaknya ada seulas simpati dari pria di hadapannya. Akhirnya, Tuan Ibrahim menghela napas panjang. "Nona Aisyah," katanya dengan suara yang berat namun lembut, "saya prihatin mendengar penderitaan adik. Saya akan bantu." Secercah harapan meledak di dada Aisyah. Ayah saja bersujud syukur, namun Tuan Ibrahim melanjutkan ucapannya. "Namun, ada satu syarat." Mata Aisyah membelalak. Ia menatap Tuan Ibrahim dengan bingung. "Syarat? Apa syarat yang bisa diminta seorang saudagar kaya dari seorang art miskin sepertinya?" "Saya akan menanggung seluruh biaya pengobatan adikmu, tanpa terkecuali," ujar Tuan Ibrahim. "Bahkan, saya akan menjamin perawatan terbaik untuknya, dimanapun itu." Ia jeda sionak, menatap lurus ke mata Aisyah. "Sebagai gantinya, saya ingin kau menikah denganku." Dunia Aisyah seolah runtuh. Tawaran itu bagai kilat yang menyambar di siang bolong, memporak-porandakan segala akal sehatnya. Menikah dengan pria yang jauh lebih tua darinya, yang baru ditemuinya, dan berasal dari dunia yang sama sekali berbeda. Ini bukan tentang cinta, bukan tentang pilihan hati, melainkan sebuah transaksi yang kejam. Pikirannya berputar kacau. Hati kecilnya menjerit, menolak. Bagaimana bisa ia menyerahkan dirinya sendiri demi uang? Namun, di sisi lain, bayangan wajah Rina yang pucat dan tubuhnya yang kurus terbayang jelas di benaknya. Suara dokter yang mengatakan waktu tidak banyak bergaung di telinganya. Ini bukan tentang dirinya lagi. Ini tentang hidup adiknya. Aisyah menatap Tuan Ibrahim, mencoba mencari jejak tipu daya atau niat buruk. Namun, yang ia temukan hanyalah ketenangan dan kesungguhan di mata pria itu. Seolah-olah,
Tawaran ini bukanlah sesuatu yang ringan baginya, melainkan sebuah keputusan yang telah dipertimbangkan masak-masak. Beri saya waktu untuk berpikir. Tuan, ujar Aisyah. Akhirnya, suaranya nyaris tak terdengar. Tuan Ibrahim mengangguk, tentu. Tapi ingat, setiap detik sangat berharga untuk adikmu. Aisyah berjalan pulang dengan langkah terseok-seok, seolah beban dunia menindih pundaknya. Ia memasuki kontrakan kecilnya, jatuh terduduk di lantai, dan membiarkan air mata mengalir deras. Ini adalah dilema terberat dalam hidupnya, antara menyelamatkan adiknya dengan mengorbankan kebebasan dan impiannya, atau mempertahankan harga dirinya, namun melihat Rina perlahan-lahan menyerah pada penyakitnya. Malam itu, Aisyah tak bisa tidur. Ia berjuang dengan pergolakan batin yang dahsyat, menimbang-nimbang setiap pilihan, sampai akhirnya satu nama muncul dengan jelas di benaknya. Rina. Demi Rina, ia akan melakukan apa saja. Keputusan itu, meskipun pahit, harus diambil. Esok harinya, dengan hati berdebar dan pikiran yang masih berkecamuk, Aisyah kembali menemui Tuan Ibrahim Al-Farsi. Ia menghela napas panjang sebelum mengucapkan kalimat yang akan mengubah seluruh jalan hidupnya. Saya menerima tawaran Anda, Tuan Ibrahim, ujar Aisyah. Suaranya pelan, namun mantap. Menyembunyikan badai di dalam hatinya, Tuan Ibrahim tidak menunjukkan ekspresi terkejut atau puas yang berlebihan. Ia hanya mengangguk pelan, seolah memang sudah menduga jawaban Aisyah. Baiklah, Nona Aisyah, saya akan segera mengurus semua kebutuhan adikmu. Ia akan mendapatkan perawatan terbaik dimanapun ia berada. Dan benar saja, dalam waktu singkat, segala urusan terkait pengobatan Rina diurus dengan sangat cepat dan efisien. Rina dipindahkan ke rumah sakit swasta terbaik di Jakarta, ditangani oleh dokter-dokter spesialis terkemuka. Semua biaya, dari obat-obatan hingga terapi, ditanggung sepenuhnya oleh Tuan Ibrahim. Aisyah bisa melihat adiknya mulai menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Dan itu, baginya, adalah anugerah terbesar. Pernikahan Aisyah dan Tuan Ibrahim diselenggarakan secara sederhana dan tertutup, jauh dari sorotan publik maupun gemerlap pesta mewah yang seharusnya bisa diadakan oleh seorang saudagar kaya. Hanya beberapa saksi dan kerabat dekat Tuan Ibrahim yang hadir. Tidak ada riasan tebal atau gaun pengantin megah bagi Aisyah. Ia mengenakan gamis putih sederhana dan kerudung yang menutupi auratnya. Namun, kecantikan alaminya tetap terpancar. Dalam prosesi ijab kabul, Aisyah mengucapkan saya terima dengan suara yang sedikit bergetar, menyadari bahwa pada saat itu, ia bukan lagi Aisyah yang dulu. Ia adalah istri Tuan Ibrahim, sebuah peran yang ia ambil demi seseorang yang paling ia cintai. Setelah pernikahan, Aisyah diboyong ke Dubai, sebuah kota yang berkilauan di tengah gurun, tempat tinggal Tuan Ibrahim. Dari gang sempit di Jakarta, ia tiba-tiba dihadapkan pada kemewahan yang tak pernah ia impikan. Rumah Tuan Ibrahim adalah sebuah istana modern, lengkap dengan segala fasilitas yang tak pernah terbayangkan oleh Aisyah. Pelayan-pelayan siap sedia melayaninya, dan ia tak perlu lagi mengangkat sapu atau mencuci piring. Hidupnya, secara harfiah, berubah 180 derajat. Pada awalnya, Aisyah merasa canggung. Dunia ini terlalu asing baginya. Ia merindukan adiknya, rindu suasana Jakarta, bahkan rindu rutinitasnya sebagai art. Namun, Tuan Ibrahim memperlakukannya dengan sangat baik. Ia adalah suami yang penuh perhatian dan hormat. Ia tidak pernah menuntut Aisyah untuk menjadi sesuatu yang bukan dirinya. Ia selalu memastikan Aisyah merasa nyaman, memberikan kebebasan untuk menyesuaikan diri, dan dengan sabar mengenalkan Aisyah pada budaya dan adat istiadat Arab. Tuan Ibrahim sering mengajaknya berkeliling Dubai, menenj keindahan kota itu, dan memperkenalkannya pada temonmen serta keluarganya. Ia juga menyediakan guru bahasa untuk Aisyah, agar ia bisa belajar bahasa Arab dan bahasa Inggris, yang sangat penting untuk berkomunikasi di lingkungan barunya. Aisyah, dengan semangat yang dulu ia gunakan untuk membersihkan rumah, kini menggunakannya untuk belajar. Ia mulai memahami bahasa adat istiadat dan bahkan masakan lokal,
Lambat laun, dinding ketidaknyamanan yang menyelimuti Aisyah mulai runtuh. Ia melihat lebih dari sekadar saudagar kaya pada diri Tuan Ibrahim. Ia melihat pria yang berhati tulus, yang memegang teguh janjinya, yang peduli terhadap orang lain, dan yang kini menjadi suaminya. Tuan Ibrahim tidak pernah memandangnya rendah, karena latar belakangnya sebaliknya, ia selalu menghargai kejujuran dan ketulusan Aisyah. Hubungan mereka tidak dimulai dari cinta yang membara, melainkan dari sebuah kesepakatan yang didasari pengorbanan. Namun, seiring berjalannya waktu, benih-benih perasaan yang lebih dalam mulai tumbuh di hati Aisyah. Rasa hormat berubah menjadi rasa kagum, dan kemudian, perlahan tapi pasti, tumbuhlah cinta. Aisyah menyadari bahwa ia telah jatuh cinta pada pria yang telah menyelamatkan adiknya, memberinya kehidupan baru, dan kini menjadi belahan jiwanya. Ia menemukan bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang kemewahan, melainkan tentang ketenangan hati dan kasih sayang yang tulus. Kisah Aisyah adalah sebuah ode tentang kekuatan, cinta seorang kakak, pengorbanan tanpa batas, dan takdir yang tak terduga. Dari seorang gadis miskin di Jakarta yang berjuang demi adiknya, ia kini menjadi Nyonya Alfarsi, istri seorang saudagar kaya di Dubai. Perjalanan hidupnya adalah bukti bahwa kadang-kadang jalan yang paling sulitlah yang membawa kita pada kebahagiaan yang paling tak terduga. Aisyah tidak pernah melupakan asal-usulnya, dan ia selalu bersyukur atas setiap liku kehidupan yang membawanya pada takdir indahnya. Ia adalah inspirasi bahwa di setiap kesulitan selalu ada harapan, dan di setiap pengorbanan ada kebahagiaan yang menanti.